Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bersua lagi di acara yang akan senantiasa menampilkan atau menyajikan perjalanan hidup atau kisah seseorang bagaimana menjemput hidayah ini, dan akhirnya dia merasa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam perjalanan hidupnya. Dan ketika hidayah itu pun datang, insya Allah maka perubahan besar akan terjadi pada kehidupannya. Seseorang yang pernah hadir di pengajian Ahad pagi atau di Jalan Ronggowarsito 111A Surakarta. Ada beliau Bapak Kusno Sugiyarto dari Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kusno. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Pak Kusno? Kabar alhamdulillah Pak, sehat. Iya, sehat. Ya, alhamdulillah ya. Ini benar langsung dari Sumatera Utara ya, Batu Bara ya. Iya Pak, saat ini saya di kediaman rumah saya di Batu Bara. Ya, kalau di Batu Bara ini termasuk rame atau agak pinggir begitu Pak? Ya, kalau untuk di Batu Bara ini termasuk di daerah rame Pak. Oh. Kebetulan domisili kita itu hanya beberapa meter aja dari lintas Sumatera. Ya. Tapi saya tidak mendengarkan suara-suara bising kendaraan, motor ataupun mobil begitu, atau memang ini rumah yang paling dalam begitu? Karena kita di dalam ruangan Pak, jadi suara mobil itu tidak begitu terdengar kan. Oh, baik. Ya, Pak Kusno, ngomong-ngomong tentang apa yang pernah disampaikan di waktu pengajian Ahad pagi yang hanya sekilas mungkin karena hanya 10-15 menit. Nah, kali ini kita lebih panjang untuk waktunya, mungkin bisa sampaikan terkait dengan perjalanan bagaimana Pak Kusno ini merasa mendapatkan sesuatu ketika mengenal kajian yang bersumber dari Quran dan Sunnah ini. Begitu Pak, bagaimana Bapak mengawali atau bertemu atau mengenal Majelis Tafsir Al-Quran itu sendiri? Ya, awal dari saya mengenal Majelis Tafsir Al-Quran itu Pak, dari televisi Pak. Kita nonton dari televisi, TV MTA TV itu kan Pak. Tapi itu berdasarkan dikarenakan kita habis mendapat musibah Pak. Oh ya. Saat itu kita berjalan mau ke, kalau kita ada di Lipat Kain, tapi dalam perjalanan sampai di kota kita mengalami kecelakaan, menabrak jembatan gitu Pak. Jadi karena mobil ini rusaknya lumayan parah dan membutuhkan biaya untuk perbaikannya, sehingga waktu itu saya mengurungkan diri di rumah Pak, tidak banyak keluar rumah karena untuk ya menghindari pemborosan lah Pak. Kalau kita di rumah kan lebih hemat. Yang sebelum ada terjadi kecelakaan itu kita kan termasuk orang yang nggak betah di rumah gitu. Jadi begitu kita banyak di rumah, setiap malam kita lihat channel-channel TV. Tapi karena kita ada masalah keuangan, nonton TV pun ya nggak begitu menyenangkan gitu Pak. Sehingga sering kita ganti-ganti channel gitu, hampir semua televisi itu tidak ada yang menyenangkan gitu. Kita lihat. Apalagi waktu sebelum kita kenal kajian, kita kan termasuk mengikuti organisasi politik gitu kan Pak. Jadi melihat berita politik juga yang nggak menyenangkan, apalagi melihat berita-berita kajian gitu. Karena memang
di dalam tubuh kita itu, di dalam diri kita itu nggak mengenal agama semenjak kecil, Pak. Kita sendiri kan tamat SD, Pak. Ya SD lah, tamat SD. Jadi pendidikan agama saat itu pun kurang kan. Jadi melihat berita-berita agama gitu, ya nggak ada menyenangkan lah gitu. Apalagi cuman sorga neraka gitu kan. Di samping itu kita mengalami kehidupan kita itu ya udah kita lalui, yang susah kayak gini, yang senang kayak gini gitu kan. Nah, ditambah lagi baru senang kena musibah kan gitu. Jadi ganti channel terus, itulah kita menemukan MTA TV, karena MTA TV ini dari siaran dakwanya itu kan hampir beda dengan TV-TV yang lain saat itu kita pantau, Pak. Dimana cara kajiannya di gedungnya ya kita lihat waktu itu ya cukup mewah, ada pengajian gedungnya sampai lantai 4. Ya biasa kan ngajian di masjid, di lapang. Cuma ustadznya nggak meyakinkan gitu. Ustadznya itu kok Pak Almarhum Ahmad Sukino itu kok saya pandang itu nggak meyakinkan gitu. Seperti orang tak berilmu lah, Pak, gitu kalau saya mandangnya gitu. Kalau menurut Pak Kusno, menurut Pak Kusno, Ustadz itu penampilannya harus seperti apa dalam pikiran Pak Kusno waktu itu? Ya kalau menurut pandangan saya, Pak, yang namanya Ustadz itu, apalagi Ustadz yang tahapnya di TV-TV nasional ya, Pak. Orang yang Ustadz di kampung aja, Pak, Ustadz di kampung itu pasti dia pakai sorban gitu loh, Pak. Kopiannya putih, sorban. Itulah, Pak, yang ada di pandangan saya, dan saya lihat di channel-channel TV lain, TV-TV dakwah ya lebih kayak lebih itu, jenggotnya panjang, tebal kan gitu. Ini Ustadz almarhum Ustadz Sukino ini kan ya beda gitu, kayak orang-orang biasa, kayak nggak berilmu gitu. Dengan seperti itu saya juga ingin melihat ceramahnya gitu. Apalah yang diceramakan kalau apanya kayak gitu penampilannya gitu kan. Tapi kok jamaahnya banyak gitu, tempat kajiannya mewah. Disitulah, Pak, yang membuat saya bisa tahan nggak pindah channel itu di situ. Jadi saya ikutin terus setiap ada pertanyaan yang ditunjukkan ayat hadis gitu. Jadi saya tambah tertarik, tapi tertariknya itu apa bener apa enggak sih yang dibilang ini kan gitu. Jadi beberapa malam saya tunggu, saya ikutin sampai selesai, terus saya berkesimpulan ingin membuktikan kebenaran apa yang diucapkan almarhum itu tadi kan dalam dakwanya. Saya suruhlah istri saya beli Al-Quran yang ada terjemahannya gitu sama artinya. Begitu udah dibeli kan, Pak, nah itu saya persiapkan diri karena saya sudah mengingat waktu tayangnya jam 8 malam. Jadi sebelum jam 8 malam itu ya sudah saya persiapkan rokok, makanan, minuman gitu. Tapi begitu saya ikuti Ustadz Marwan, dia menunjukkan ayatnya gitu, surat ini ayat ini gitu, dibacakan sama Ustadz Marjono. Saya cari nggak ketemu, Pak, bahkan sampai ganti surat, ganti ayat lagi pun nggak ketemu. Orang memang saya itu nggak pernah baca Al-Quran, nggak tahu nama-nama surat. Jadi ya sampai kajian selesai pun saya nggak pernah menemukan itu tadi. Terus terakhir itulah anak yang menunjukkan untuk pakai aplikasi yang ada di HP itu kan Al-Quran digital. Jadi dengan menggunakan itu kita lebih mudah, tinggal ditarik suratnya, dipencet nomor ayatnya kan keluar, Pak, dibaca, ternyata memang benar gitu. Loh, kok benar gitu. Jadi ya saya semakin mantep, semakin yakin gitu. Dan
Ya. Langsung waktu itu udah saya amalkan sebagian, walaupun saya belum bergabung ke MTA dalam kajiannya, tapi saya udah mengamalkan terus sholat gitu kan Pak. Saya udah ada rasa takut gitu, karena ya yang membedakan orang kafir dengan orang muslim itu ya di sholatnya gitu. Berarti kalau saya kafirnya Islam, saya nggak sholat, berarti saya termasuk golongan orang kafir. Ya udah, saya sholat, saya ajak semua istri saya, anak saya suruh sholat, ayo kita sholat gitu. Berarti semula belum sholat, Pak? Nggak ada Pak yang sholat tuh Pak. Dari kecil berarti satu pun di keluarga belum ada yang sholat waktu itu. Iya Pak, bahkan dulu orang-orang tua kita itu nyarankan ya tolonglah sholat, entah maghrib aja Pak, setiap hari satu waktu aja lah, sholat maghrib aja gitu. Orang tua kan sering nyuruh Ya. kita sholat, ya nggak ada, kita ikuti sarannya. Ya, terus waktu itu berarti harus belajar dulu kalau begitu, karena belum pernah sholat. Oh, kalau yang belajar apanya udah Pak, kalau bacaan sholat itu kita udah tahu Pak, tapi ya banyak lupa lah. Waktu kita sekolah SD itu kan ada pelajaran agama. Ya. Dari situ cuman banyak yang itu beli buku tuntunan sholat, belajar gitu. Jadi kalau untuk bacaan sholat nggak begitu apalah kita kesulitan, walaupun bacaan suratnya yang kita baca hanya surat yang kul itulah Pak, 3 itu pulau juga falak, pulau juga binas, nah itulah yang kita tahu itu. Ya. Dan kemudian Pak, karena waktu itu mendengarkan kajian dengan ustadz yang tidak menurut Bapak kostum atau busananya tidak mencerminkan seorang ustadz menurut Bapak waktu itu. Nah, itu apa pernyataan apa atau kajian isinya apa sehingga sampai Bapak itu sepertinya merasa terketuk, terhenyak dengan pernyataan itu? Ya, itu tadi Pak, karena kita sering ikutin terus kajian itu, sampai di kesimpulan waktu itu yang menjelaskan hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya sahabat bertanya dengan Nabi mengenai takwa itu di mana, Nabi nunjuk takwa itu di sini, takwa itu di sini kan gitu Pak. Ya, takwa hahuna. Itu bukan berdasarkan dari pakaian ataupun casing kita. Jadi takwa itu yang tahu hanyalah Allah sama diri kita sendiri. Dan saya di situ sudah mulai yakin dan mengenai hadis-hadis semacam ibadah itu tiba mengikuti Nabi gitu. Jadi kita di situ mulai berpikir membedakan mana yang dunia, mana yang ibadah gitu Pak. Mulai saya berpikir di situ. Jadi kalau yang namanya ibadah kita mengikuti Nabi. Kalau masalah pakaian ya kita, orang Arab itu kita kan lihat juga Pak, orang Arab, orang dilihat di TV itu kan orang Palestina, Israel. Ternyata memang yang jubah-jubahnya orang kafirnya itu orang Yahudi juga pakai jubah, pakai kopiah kan gitu. Semacam yang Roma sana kan Katolik itu pakaian jubah gitu. Kan? Ya. Yang namanya ibadah itu ibadahnya bukan pakaiannya. Pakaian itu yang sebaik-baik pakaian takwa itu kan yang menutup aurat. Nah, saya meyakini itu. Ya. Itu Pak. Ya, baik. Baik, Pak Kusno, sepertinya nanti kita akan berbincang lebih panjang lagi, lebih detail lagi. Kita akan ikuti beberapa pariwara yang akan lewat ya. Jangan kemana-mana ya Pak. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih bersama Pak Kusno dari Batubara, Sumatera Utara. Tentu saja setelah jeda pariwara berikut ini.
Baik pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama dengan Pak Kusno Sugiarto dari Batubara, Sumatera Utara. Dan kita masih ada di acara Hikmah. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja bagi Anda yang ingin bertanya tentang perjalanan kisah hidup Pak Kusno ini bisa telepon di 0271 679 3000, SMS WA di 0811 255 3000. Iya. Dan kita masih nantikan untuk yang ada di telepon ataupun di WA. Baik, Pak Kusno, ini kan dulu gara-gara kecelakaan hingga akhirnya banyak mengurung diri di rumah. Begitu. Adakah satu hal yang menjadi seperti istilah Jawanya itu ngelokro begitu ya? Karena mohon maaf untuk telapak tangan sebelah kiri waktu kecelakaan hingga akhirnya diamputasi begitu. Nah itu bagian yang membuat Bapak termasuk menjadi apa ya, minder atau lain sebagainya, Pak Kusno? Iya Pak, itu sudah pasti Pak ya, kita waktu itu lagi puber-pubernya lah. Ya kita baru 16 tahun Pak, kalau nggak salah ya. Saya waktu bekerja itu begitu tamat SD Pak, saya langsung tidak bisa diterima di SMP, jadi saya bekerja setengah tahun. Saya mengalami kecelakaan dan tangan saya diamputasi. Ya otomatis yang saat itu terlintas di diri saya itu pinginnya ya nggak hidup aja Pak, pingin mati, butuh diri gitu Pak, karena minder. Kita juga ada 2 tahun itu mengurung di rumah tuh Pak, nggak keluar gitu kan, malu dengan teman-teman punya yang cacat gitu. Ya ya. Jadi terus saya berpikir nggak mungkin saya harus mengurung di dalam rumah terus, begini terus. Sementara keinginan untuk kita waktu itu bunuh diri itu cukup tinggi Pak. Oh iya. Kita melihat gitu suatu pohon di mana yang pantas untuk bunuh diri gitu terlintas Pak. Karena kan orang tua saya itu saat kami masih kecil sudah bercerai Pak. Jadi kita ikut ibu, bapak tiri, ikut bapak, ibu tiri. Mereka semua saat itu nggak ada menunjukkan rasa sayang sama kita gitu, nggak ada Pak. Jadi untuk mengatasi masalah saya itu ada 2 pilihan. Kalau nggak bunuh diri, ya kita cabut aja lah dari kampung gitu. Pergi kita Pak sejauh-jauhnya tanpa arah gitu. Waktu itu tujuan kita itu ya ke provinsi Jambi lagi Pak. Jambi, Sumatera Barat, Pekanbaru, Batam. Sana kita melalang buana gitu, sehingga beberapa keluarga di kampung kayak kakek meninggal, Pak Lek meninggal, itu kita nggak tahu karena waktu itu kan belum ada HP. Handphone, walaupun ada apa ya, wartel. Ya. Tapi kan punya handphone di kampung. Itulah Pak perjalanan saya. Begitu saya di kampung, di negeri orang itu saya bekerja pun nggak mendapatkan uang Pak. Kenapa? Itulah perjalanan hidup saya. Karena mereka itu yang mau menolong saya itu, ya saya udah cukup terima kasih. Saya dikasih fasilitas, bisa tidur di rumahnya, dikasih makan gitu kan. Tapi saya diajak kerja setiap hari. Diajak kerja ke kebunnya, ya saya ngikut lah, cuma dikasih makan gitu kan. Ada nampak mereka istilahnya saya bisa kerja walaupun tangan satu, diajak lagi sama teman yang lain, keluarga yang lain, pindah ke sana gitu terus Pak. Itu pun saya cuma dikasih ya paling pegangan untuk beli rokok gitu kan. Terus sehingga saya sampai menemukan istri saya Pak, jodoh saya itu. Ya. Jadi waktu itu berarti Bapak belum menikah ya? Masih sendiri ya? Belum Pak.
Waktu saya kecelakaan kerja itu belum. Ya. Dan bagaimana seorang Pak Kusno itu bisa menarik, ya, maksudnya memperlihatkan satu kelebihan dari seorang wanita, sementara Bapak hanya memiliki, mohon maaf, satu tangan. Bagaimana waktu itu bisa menjajaki hingga akhirnya bisa mendapatkan seorang istri? Ya, waktu itu Pak, banyak sih wanita yang tertipu dengan saya Pak, karena kan cacat saya itu hanya di pergelangan tangan Pak. Jadi Tangan dimasukkan dalam saku. sering saya masukkan ke dalam kantong jaket gitu Pak. Ya. Nah, Jadi mereka tidak tahu kalau saya itu cacat gitu, sampai udah mengenal banget ada hubungan pun dia nggak tahu gitu kalau cacat gitu Pak. Ya. Terakhir karena cintanya ya mereka bisa nerima, tapi kebanyakan Agak terputus Pak, agak terputus ini. Kenapa? ya waktu itu begitu istilahnya pacar saya bisa nerima saya, tapi orang tua dari pacar itu nggak bisa nerima saya Pak, karena saya cacat. Ya. Akhirnya Lalu apa? saya tinggal pergi ke daerah lain gitu. Saya hijrah lagi ke daerah lain gitu kan. Ya. Dan apa Pak? Akhirnya sehingga Bapak bisa meyakinkan calon mertua itu waktu itu? Jadi kalau cerita saat saya sama istri saya itu dulu Pak, kami nikahnya itu nggak di rumah nggak di rumah orang tua istri Pak, karena orang tua istri juga nggak nerima Pak, kawinnya lari ya? lari ke, iya Pak. Wah, orang kita nggak tahu agama kan nggak ada masalah Pak, yang penting nikah gitu aja kan. Saat itu. Ya. Tapi toh akhirnya sekarang orang tua sudah bisa nerima ya? Ya, alhamdulillah sekarang orang tua udah bisa menerima Pak. Karena udah ada anak cucu kan. Ya. Baik, ini ada penyampaian atau support dari Bu Retno di Purworejo ini. Alhamdulillah ikut bersyukur atas hidayah yang diterima Pak Kusno. Semoga istiqomah mengaji dan mengamalkannya, begitu Pak. Ya, amin. Terima kasih supportnya Pak. Iya. Baik, termasuk juga ini dari warga Banjarsari ini yang menyampaikan semoga bisa tetap istiqomah, ini dari Mas Ari Kurik ya. Baik, kemudian ketika Pak Kusno ini mulai menjadi seorang bapak ya, itu berarti kan sudah punya anak-anak. Bagaimana Bapak merasa harus bisa mandiri dengan keterbatasan tidak punya pergelangan tangan kiri begitu? Ya waktu itu Pak, saya punya batang karet Pak. Apa? Karena tangan saya sebelah, saya bisa megang pisau sadap untuk menyadap batang karet gitu Pak. Jadi saya kerja di daerah perkebunan karet Pak. Tapi karena saya juga nampak cacatnya kan Pak, ada kekurangan saya, jadi nggak semua orang yang punya kebun karet itu bisa nerima saya, nggak begitu yakin gitu Pak. Ya. Saya itu selalu mendapat kebun yang orang-orang yang sempurna itu nggak mau menyadapnya Pak. Baru itu dikasihkan saya gitu. Oh begitu. Jadi Allah masih tetap juga adil pada diri kita ya. Ternyata dengan kondisi yang seperti ini justru dipilih
menjadi seseorang yang bisa mendapatkan pekerjaan itu ya Pak Kusno? Iya Pak, iya. Ya, ya. Dan kemudian Pak, setelah mengaji, mendengarkan kajian itu sendiri, apakah juga sudah mulai menerapkan, mengamalkan, atau mengaplikasikan apa-apa yang menjadi hasil kajian itu sendiri Pak? Iya Pak, itu kalau untuk pengamalan insya Allah saya sudah kafah Pak. Saya sudah semaksimalnya untuk pengamalan karena sebelum saya tahu kalau Al-Quran itu petunjuk untuk menuju ke sorga, saya sudah ngamalkan Pak. Waktu dalam kejahilian saya itu saya sudah mengamalkan, tapi pengamalan saya itu kan karena keadaan Pak. Saya nggak punya biaya, seperti kebiasaan, ibaratnya nyukur anak saya nggak saya cukur kayak orang-orang itu Pak. Karena memang saya nggak ada biaya, ya saya cukur sendiri aja. Seperti kayak tingkep gitu, kita nggak punya biaya, nggak pakai tingkep. Terus istilahnya kenduri, ya saya nggak kenduri, memang nggak ada biaya gitu. Tapi yang saya inget-inget waktu dalam keadaan susah dan jahiliyah dulu, semua tradisi yang umumnya dikerjakan orang itu nggak kita kerjakan Pak, tapi kita sambut. Bahkan pertama kali kita keinginan untuk beli rumah Pak, dan kita sering karena kita tinggal di rumah keluarga diusir, terus kita ngontrak rumah, kita punya uang sedikit, ada rumah beserta tanahnya dijual dengan harga murah karena itu rumah udah lama nggak ditempati, penghuninya meninggal semua. Itu kita beli, kita tempati karena semangat kita pingin punya rumah jelek-jelek, rumah sendiri daripada pindah-pindah gitu Pak. Dan saat kita memindai rumah itu nggak pakai kenduri, nggak pakai hari, nggak pakai apa, kita pindah aja. Ternyata kita selamat. Gitu Pak. Ya, ya. Jadi Bapak waktu itu tidak ada kenduri dan lain sebagainya karena memang keadaan ya, keadaan tidak mendukung, tidak memiliki sarana untuk bisa melakukan hal itu. Bagaimana ketika saat ini Bapak sudah mampu untuk mungkin melakukan itu semuanya? Apakah Bapak juga akan kembali untuk bisa melakukan kenduri dan lain sebagainya? Saat kita sudah bermasyarakat Pak, udah tinggal bersama masyarakat, punya rumah sendiri, ekonomi kita udah mapan, memang waktu itu kita mengikuti Pak tradisi-tradisi itu gitu, ya ikut gitu aja lah, cuma ikut gitu. Tapi begitu kita kena musibah, terus kita banyak di rumah tahu petunjuk hidayah itu udah masuk, terus saya pikirkan dengan keadaan saya waktu masih susah dulu, kita nggak gini-gini juga selamat. Kita minta keselamatan dengan Allah, nggak dengan orang-orang pinter yang pakai hari, pakai ini gitu Pak. Ya kita tambah semangat dengan beragama ini, dengan ikuti tuntunan petunjuk yang nggak pernah dicontohkan Rasulullah, ya nggak kita kerjakan, tambah semangat lah Pak. Nggak ada kekhawatiran kita. Ya, ya. Jadi apa yang tidak dituntunkan Bapak tidak lakukan ya berarti ya? Iya Pak. Ya, baik. Dan kemudian bahkan keluarga kita sendiri mengadakan pun kita ya ngomong baik-baik, maaf kita sudah tidak melakukan sesuatu ibadah yang tidak ada contohnya, ya kita ngomong baik-baik lah. Tapi kalau nanti yang dibolehkan seperti walimatul urus, saya undang aja, insya Allah kita datang. Ya, ya, ya. Baik. Dan berarti ada sekarang ini sudah pasti untuk lingkungan Bapak sudah mengerti harus bersikap apa kepada Bapak ketika ada acara-acara tradisi yang di sana dilakukan. Ketika Bapak sudah diketahui bahwa Bapak tidak mengamalkan, maka Bapak langsung tidak diundang begitu ya Pak ya? Iya Pak. Kalau untuk acara-acara pesta-pesta, sekarang saya udah nggak diundang lagi Pak, karena
saya itu mengadakan acara walimatul urus saat itu menikahkan anak saya juga mengikuti seperti yang dicontohkan Nabi lah, yang di dalam hadis sebaik-baik walimatul urus itu yang mengutamakan mengundang makan orang-orang susah gitu lah Pak kan. Dan saya saat itu juga tidak mengadakan resepsi Pak. Ya udah kita undangan makan-makan aja gitu. Ya. Setelah ijab kabul, kita undang untuk menyaksikan pernikahan anak saya. Setelah itu makan, ya udah makan. Ya kita juga tahu cara mengikromi tamu gimana gitu. Lantaran kita nggak menggunakan acara resepsi, ya tamunya tetap kita ikromi. Dan insya Allah ikroman saya lebih lah daripada yang resepsi gitu Pak. Tapi kan yang kita undang kan sekemampuan kita, nggak semua saudara teman kita undang gitu. Betul Pak. Ya. Baik Pak, sekarang ini Bapak berarti gabung ngajinya di mana, di wilayah mana? Di perwakilan Batubara Pak, kira-kira 2 km dari kediaman saya ini. Nah, alamatnya tepatnya? Alamatnya tepatnya untuk perwakilan Batubara di Desa Luhur Makmur. Luhur Makmur. Ya, Simpang Halim Luhur Makmur, kira-kira 250 meter dari lintas Sumatera. Ya, ada nomor yang bisa di-share Pak. Nomornya berapa Pak ketika ada yang ingin bergabung di sana? Ya kalau untuk nomor Pak, nomor saya saja Pak. Boleh, saya boleh. Terus Pak di dalam perwakilan itu kan. Boleh, nomornya berapa Pak? 0813 9700 4385. Iya. Baik, dengan Pak Kusno ya nanti ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Siang hari ini atas berbagi kisahnya di acara Hikmah. Semoga saja ini akan memberikan motivasi kepada saudara kita yang sedang menonton ataupun mendengarkan melalui TV ataupun radio. Ya, semoga istiqomah mengaji selalu bersama keluarga, dan salam untuk keluarga besar MTA yang ada di Batubara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, demikian tadi telah kita simak bersama penuturan dari Pak Kusno Sugiarto, seseorang yang hadir melalui Zoom meeting di Batubara, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Beliau seseorang yang mengalami kegiatan-kegiatan yang luar biasa hingga pernah terjadi atau kecelakaan hingga tangan kirinya atau pergelangan tangan kirinya putus, dan dengan keputusasaannya mendengarkan atau menyimak televisi akhirnya bangkit kembali karena seruan Quran dan Sunnah. Pak Kusno, semoga tetap istiqomah selalu. Dan akhirnya hanya sampai di sini sajian hikmah untuk kali ini. Saya Rudi Arfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.